Oke, selamat malam. Karena hari ini teman-teman KPI-nya pada belum hadir, kita tunggu sebentar untuk teman-teman segera masuk ke kelas. Saya juga akan memberitahukan. Tunggu sebentar ya. Oke, tadi saya sudah menghubungi teman-teman untuk segera masuk. Kita tunggu dulu ya. Ini ada Mbak Aska masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Halo Mbak Aska, selamat malam, bisa dengar suara saya? Gimana Mbak kabarnya malam hari ini, sehat? Untuk tampilannya juga bagaimana Mbak? Bagus, jelas? Tampilannya bagaimana Mbak? Jelas tidak?
Ini kita tunggu teman-temannya dulu ya Mbak Aska ya. Ini baru Mbak Aska saja yang masuk kelas. Jadi kita tunggu 4 menit lagi ya. Alhamdulillah. Tadi sudah itu ya Mbak ya, lihat postingan soal ujian prakteknya belum? Sudah ya Mbak Aska ya. Tetap semangat ya Mbak ya. Jangan lupa dikerjakan. Saya tunggu sampai tanggal 9 ya. Iya Mbak, semuanya. Termasuk tugas ini ya, mandiri matematikanya juga ya, saya tunggu ya Mbak ya. Tapi kalau tugas matematikanya kalau bisa sebelum tanggal 9. Soalnya kan juga harus saya ngoreksi untuk ini apa? Laporan. Iya Mbak, soalnya tanggal 15 kan kita sudah mulai untuk ujian sekolah. Yang lebih kasihan lagi itu Mbak Lili. Karena Mbak Lili itu kan kemarin baru. Nah, saya ngasih tugas ke Mbak Lili itu terakhir kan ini sekitar tanggal 20-an saya ngasih tugas Mbak Lili. Kalau bisa dikasih ya Mbak ya. Entah salah atau benar, kalau saya sarankan dikasih. Soalnya nanti ini saya walaupun ini saya kasih poin. Istilahnya salah saya kasih poin karena sebagai apresiasi sudah mencoba untuk mengerjakan. Kalau kosong nanti saya nilainya 0. Oke Mbak Aska, ini teman-temannya belum masuk, sembari nunggu temennya Mbak Aska mungkin mau sambil bikin kopi atau teh apa makan juga boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin mau bikin video seperti yang dilakukan ini Mbak Mariam. Mbak Mariam diomongin keluar. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Mariam. Halo, selamat malam Mbak Mariam, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Oh, nggak apa-apa Mbak Aska, boleh. Selamat malam juga Mbak Mariam. Maaf ya Mbak Mariam, tadi saya sempat ngomongin Mbak Mariam sedikit. Oh, saya mau mulai tapi ini kebetulan lagi azan, nggak apa-apa. Oh, ini kalau tadi kan saya bilang ini Mbak Aska sembari nunggu teman-temannya, boleh sambil bikin kopi atau bikin teh atau mungkin seperti Mbak Mariam bikin video, saya bilang seperti itu. Baru saya diam, Mbak Mariamnya masuk kelas. Oke, saya open dulu ya kelasnya ya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Hari Senin tanggal 6 Maret 2017 ya. Kita akan belajar matematika ya dengan bab sistem koordinat. Oke, kemarin kita sudah belajar pecahan dan juga perbandingan juga skala.
Nah, sekarang kita belajar untuk sistem koordinat. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama ya. Semoga nanti proses belajar kita dapat lancar dan dapat dipahami dengan mudah ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oh, ini ada Denaila. Saya sapa dulu. Selamat malam Denaila. Bisa dengar suara saya? Iya, malam juga bisa. Untuk tampilannya semuanya bagaimana? Jelas? Bagaimana dengan tampilannya? Oh, Denaila nggak ada tampilannya ya? Mbak Mariam oke, Mbak Aska oke. Oke. Kalau gitu saya coba logout dulu sebentar ya. Ini teman-teman tungguin sebentar. Atau mungkin Denaila baru loading, nggak apa-apa, tapi saya logout sebentar ya. Oke, ini masih loading, kita tunggu. Bagaimana Denaila, sudah kelihatan belum untuk ini linknya kelas? Oh, udah ada, oke. Ini ya, karena di sini baru azan, jadi kita dengarkan azan dulu sebentar ya. Sembari nunggu, tadi Mbak Lili baru kontak karena tidak bisa masuk, sembari nunggu juga. Oke, tunggu sebentar ya. Oh, ini Mbak Hermi sudah masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Oke, waalaikumsalam. Ini kita dengarkan azan dulu sebentar ya teman-teman ya.
Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya sapa dulu. Oke, sama ini ya. Waalaikumsalam Mbak Lili. Oke, semuanya sudah berkumpul. Jadi hari ini kita akan belajar sistem koordinat ya. Oke. Nah, seperti apa sih sistem koordinat itu? Nah, kita bisa lihat di sini saya punya sebuah peta ya. Oh, ini ada Masri, masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Masri, bisa dengar suara saya? Untuk tampilannya bagaimana Masri? Apa kabarnya hari ini, sehat Masri? Sembari nunggu konfirmasi dari Masri, saya lanjutkan ke peta ya. Nah, di sini di petanya, nah ini ada garis-garis ya, ini ada kepulauan Indonesia ya. Nah, di sini ada garis bujur dan juga garis lintang ya. Yang tegak lurus ini namanya garis bujur, yang horizontal ini adalah garis lintang. Oke. Nah, di sini ya, ini ada angka-angkanya. Nah, ini adalah angka yang akan menentukan titik koordinat suatu daerah kalau dalam peta. Sebagai contoh, di sini kita akan saya perbesar dulu, terlalu kecil ya, sebentar. Nanti saya kecilkan. Oke, seandainya kita mau lihat Filipina di sini ya, teman-teman ya, di sini Filipina. Nah, di sini kita bisa membaca letak Filipina itu berada di titik koordinat 127 derajat. Ya. Ini titik koordinatnya Filipina itu 100 XY. Oke, XY berarti ini 8 derajat. 8 derajat sama 126 derajat. Nah, di dalam membaca sistem koordinat itu seperti ini, teman-teman. Ya, saya turun di sini. Ya. Oke, saya kecilkan lagi tampilannya. Oke, tunggu sebentar. Oh, ini terlalu turun. Nah, ini ya, saya gambarkan di sini. Nah, membaca titik koordinat itu seperti ini. Nah, ini adalah garis Y dan ini adalah garis X. Ya. Di mana Miss gambarnya kurang ke kanan, cuma separuh di tempatku. Sudah saya kecilkan. Untuk sekarang saya pindah ke papan tulis. Saya membuat garis X sama Y. Kelihatan gak Mbak Hermi? Yang lain bagaimana? Oke. Tadi cuma saya besarkan karena saya mau lihat ini. Oh, sekarang oke ya. Nah, sekarang kelihatan ya teman-teman ya, untuk garis X sama Y nya. Nah, titik yang ini, pertemuan X sama Y ini adalah titik 0 derajat ya. Nah, kalau ke arah kanan sini ya, sebentar saya bikin garisnya. Ini 1, 2, 3 ya, lanjutkan 4 dan seterusnya. Tetapi kalau ke sebelah kiri ini -1 ya, titik yang tengah ini adalah 0 sebagai pembatasnya. Ini otomatis -2 atau -2. Selanjutnya -3, -4 dan seterusnya. Oke. Ini ada panahnya ini. Oke. Nah, begitu juga dengan garis Y-nya. Kalau ke atas dia positif 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau ke bawah dia negatif
negatif 1, negatif 2, sama, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih cara membaca titik koordinat? Sebagai contoh, saya punya sebuah titik di sini. Nah, berapa koordinat titik hijau yang saya buat ini? Nah, caranya ambil urutan ke garis X dan juga garis Y. Ini kalau kita bikin garis, tarik garis. Nah, ini jatuh di X2 dan di Y juga 2. Titik koordinat itu ya X, Y. Ini komanya bukan desimal ya, tetapi X dan Y. Nah, titik koordinat sebagainya ini adalah saya beri nama titik B gitu ya, titik B seandainya. Berapa titik koordinat B? Berarti kita bisa lihat di sini 2 dan 2. Otomatis X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 2 juga. Jadi titik koordinat untuk B adalah 2,2. Bukan koma desimal ya ini ya. X-nya 2, Y-nya 2. Nah, bagaimana kalau titik koordinatnya itu seandainya di sini? Nah, ini adalah titik C seandainya saya buat titik C. Ya. Nah, bagaimana menentukan titik koordinatnya? Sama. Tarik garis, dia jatuh di angka berapa? Oke, nah ini sudah ketahuan, Y-nya di 4, X-nya di -3. Nah, kalau begitu teman-teman, kira-kira C ini titik koordinatnya berapa? Titik C itu titik koordinatnya berapa? Bisa dibantu? Jangan lupa urutannya adalah X, Y. Bisa dibantu, ini titik koordinat titik C ini berapa? Oke, saya tunggu. Denaila -3 dan 4. Oke, yang lain bagaimana? 3 dan 4, Mbak Aska. Oke, ada jawaban lain? Mbak Mariam -3 dan 4. Mbak Hermi -3 dan 4. Oke. Mbak Lili 3 dan 4. Oke. Mas Ri, bagaimana dengan jawaban Mas Ri? Jangan kalah sama si mbak-mbak Mas Ri. Ayo Mas Ri, bagaimana? Saya tunggu jawaban dari Mas Ri. Ini Mas Ri nggak jawab-jawab nih. Oke. Hati-hati ya teman-teman ya, perlu dilihat di sini. Oke, nah, perlu dilihat di sini. Mas Ri 4 dan 3. Oke. Ini titiknya di sini ya. Sekali lagi, dalam menentukan titik koordinat itu titiknya adalah X baru Y. Nah, ini ya, ini adalah garis X. Jadi yang horizontal ini adalah garis X dan yang vertikal ini adalah, oke, sebentar. Saya ulangi. Yang garis horizontal ini adalah garis X dan yang vertikal adalah garis Y. Oke. Nah, jadi koordinatnya itu adalah garis X baru garis Y. Nah, titik C berada di sini. Kita tarik garis bayangan ya. Dia jatuh di angka berapa? Dilihat di sini. Nah, karena koordinat itu X dan Y, X, Y, X-nya dulu. Berarti di sini X-nya dilihat. X di sini bukan 3 tapi -3. Jadi garis pertemuan antara X dan Y di sini adalah titik koordinatnya adalah 0. Jadi yang di tengah sini adalah 0.
Kalau ke kanan itu nilainya positif, kalau ke kiri itu nilainya negatif untuk X. Kalau untuk Y, ke atas itu positif, ke bawah nilainya negatif. Jadi di sini dilihat X-nya itu min 3. Min 3, nah dilihat titik Y-nya, baru Y, 4. Jadi jangan terbalik ya. Jadi X dulu baru Y. Dan posisi X ada negatif positifnya, dilihat posisinya, oke? Tadi yang jawabannya kurang tepat, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya coba buatkan, kok penceng sebentar. Saya buatkan garis lagi sebentar ya. Oke, saya bikinkan titik koordinat, bisa dibantu nanti untuk garisnya agak melencong sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Ini Y, ini X. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti di sini 0 ya, di tengah-tengah sini adalah 0. Berarti ini min 1, min 2, min 3, min 4. Artinya ada tanda panah, dia bisa bertambah ya. Dan ini 1, 2, 3, 4. Ini min 1, yang ke bawah ini min 2, min 3. Nah teman-teman, saya punya sebuah titik ya. Titiknya itu berada di sini. Saya beri nama titik ini adalah titik B. Oke. Berapa titik koordinat B ini? Oke, bisa dicoba lagi, berapa titik koordinat B? Kalau seperti ini, Denaila 3, 2. Koordinatnya titik 3, 2. Mbak Hermi 3, 2. Yang lain? Mbak Lili 3, 2. Oke, saya anggap tepat ya. Karena poinnya adalah X baru Y ya. Jadi dilihat X-nya dulu ya, 3. Titik Y-nya adalah 2. Oke. Ini adalah cara menentukan titik koordinat. Kita balik lagi ke sini. Nah. Oke. Nih di sini ya teman-teman. Yang pertama itu ini ada sebuah gambar denah ya. Dalam sebuah undangan biasanya dilengkapi dengan denah lokasi, di mana denah lokasi ini berguna untuk mempermudah seseorang menemukan suatu tempat ya. Bisa diperhatikan gambarnya ini di sini. Nah, bisa membaca ini enggak denahnya ya. Ini kita bisa membaca denah di sini ya. Seandainya kita mau ini lokasinya di sini ya. Berarti kita melihat simbol-simbol di sini. Ada STN pertanian, apa itu enggak kelihatan saya. STM pertanian, Balai Desa Sabranglor sama SD Sabranglor. Jadi kalau seandainya kita dari perempatan
miring ya. Kita jalan terus, nanti kita belok ke kanan, terus kita belok ke kanan lagi ya. Kita akan menemui SD Selabang Lor. Kita lurus sampai ada perempatan ya. Kita ambil ke kiri. Nah, kita bertemu dengan perempatan lagi, baru kita sampai ke lokasi. Begitu kira-kira caranya untuk membaca denah. Nah, bagaimana cara membuat denah? Ya, untuk menggambarkan letak suatu benda, misalnya rumah, sekolah, puskesmas, pasar, tempat duduk, dan lain-lain, biasanya digunakan denah atau peta. Ya, bisa diperhatikan di sini ada sebuah ilustrasi. Sepulang sekolah, Aldi bertemu dengan seseorang yang menanyakan alamat rumah Pak Dadang. Kemudian Aldi menggambarkan posisi alamat tersebut secara sederhana. Inilah gambar yang telah dibuat Aldi untuk menunjukkan alamat Pak Dadang. Dapatkah kalian menunjukkan jalan yang mana harus dilewati untuk menuju Pak Dadang dari sekolah? Nah, teman-teman, untuk gambarnya kelihatan ya ini ya. Jadi kalau ini adalah sebuah ilustrasi peta denah yang dibuat oleh Aldi ya. Dia ada orang yang bertanya rumah Pak Dadang. Nah, kalau orang tersebut dari arah sekolah, berarti sekolah di sini. Jalan manakah yang harus dilewati oleh orang tersebut? Berarti dari sekolah dia harus berjalan lurus ya. Nah, dia akan bertemu dengan perempatan. Ini hampir sama dengan bahasa Inggris kita ya, direction sama perempatan. Nah, di perempatan itu orangnya harus belok kanan apa belok kiri nih teman-teman? Kalau seperti ini, rumah Pak Dadang. Rumah Pak Dadangnya ada di sini. Oke. Nah, kalau seperti ini belok kanan. Oke. Nah, setelah belok kanan, dia akan melihat terminal. Nah, di pertigaan, nah orang itu harus ngambil kanan apa kiri nih teman-teman? Kalau seperti itu, oke, kiri. Berarti dia ke sini. Nah, sampailah dia di pertigaan yang ada apoteknya sama lapangan. Nah, haruskah dia berbelok apa lurus saja nih? Oh, lurus. Oke, berarti lurus. Oke, ini kok. Nah, dia harus lurus. Nah, setelah lurus, kemanakah dia harus belok? Ke kanan apa ke kiri? Oke, ke kiri. Oke, sampailah orang tersebut ke rumah Pak Dadang. Bisa ya untuk membaca denah ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan latihannya. Ini ada sebuah denah. Ini denah rumah Pak Dadang. Rumahnya, bukan jalan ke rumah, tapi rumahnya. Nah, untuk nomor 1, ada berapa ruang tidur di rumah Pak Dadang? Bisa bisa dihitung ruang tidur. Di sini ada teras, ruang tamu, garasi, ruang makan keluarga. Oke, 2, tepat sekali. Untuk WC-nya ada berapa? Untuk WC di rumah Pak Dadang? Ada 2. Oke, good. Berarti saya kira untuk denah bisa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ini sedikit beda, bukan denah bergambar seperti tadi. Ini denah tempat duduk. Nah, gambar di bawah adalah denah tempat duduk peserta karya wisata SD Sukses pada bus. Nah, salinlah sebentar, ini kok tempat duduk yang ditempati. Oke. Nah, ini berarti disuruh kita lingkari saja ya. Berilah warna pada tempat duduk yang ditempati. Oke, boleh diingat
Boleh diingat nomornya? Nanti kita akan lingkari sama-sama. Oke, itu ada Arif, Endri, Anis, Banu, Yuda, Lalika. Oke. Sudah diingat-ingat ya teman-teman ya. Nah, kita balik, kita lingkari. Tadi Arif di sini kan disuruh nyalin, disuruh mewarnai. Nah, kita lingkari saja. Tadi Arif duduk di nomor berapa, teman-teman? Masih adakah yang ingat? 5. Oke. Saya kasih warna untuk nomor 5. Terus Endri duduk nomor berapa? Endri nomor 11. Oke. Terus Anis nomor berapa? Anis 14. Oke. Banu 28. Di manakah 28? Oh, ternyata di sini 28. Terus setelah itu ada Yuda. Nomor berapakah Yuda? 39. Laili nomor berapa? Laili 31. Nah, ini juga termasuk denah pada tempat duduk. Oke. Berarti saya anggap untuk denah bisa ya. Saya lanjut. Sekarang menentukan letak benda atau tempat pada denah. Nah, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah adalah denah SD prestasi. Di sini ada musola, WC, ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di tengah ini ada lapangan, ada tiang bendera. Di sebelah kiri tiang bendera ada kantor, UKS, ruangan GOR, gudang, dan ruang penjaga. Di sebelah kanannya ada tempat parkir, ada perpustakaan dan perpustakaan. Ada 2 ruangan untuk perpustakaannya. Nah, teman-teman, yang pertama, gedung yang terletak di sebelah utara, ya. Di sini kalau kita membaca suatu letaknya, ya, di sebelah utara, gedung yang di sebelah utara ini kita bisa lihat utara di sini. Kalau utara di sini berarti ini, kalau ini apa teman-teman? Kalau utaranya di situ berarti di sini sebelah barat, timur, selatan. Ini yang saya oret-oret ini. Oke, barat ya. Barat apa timur? Timur apa barat? Ayo. Barat. Barat. Utara. Matahari terbit itu dari barat apa dari timur? Kalau utaranya di sini berarti ini arah matahari terbit. Matahari terbit itu barat apa timur? Ayo, matahari terbit dari barat? Kiamat, Mbak. Ini adalah timur ya. Sebelah sini timur, kanan ini timur. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini adalah arah barat. Oke. Oke. Jadi di sini kita harus bisa menentukan arahnya. Di sini cuman disimbolkan utara saja ya, ditunjukkan sebelah utara. Otomatis kita bisa menentukan kanan kirinya ini barat apa timur. Oke. Nah, di gedung yang paling utara, yang di sebelah utara itu bisa dilihat di sini ada musola, WC, ya, kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Nah, sebutkan gedung yang terletak di sebelah timur. Kalau gedung yang di sebelah timur itu gedung apa saja, teman-teman? Oke, nggak apa-apa Mbak Hermi. Oke, kalau sudah tahu barat timurnya,
Sebelah timur. Oke, Mbak Aska, Mbak Hermi, perpustakaan saja di sebelah timur, tempat parkir dan perpustakaan. Oke. Nah, ruang yang letaknya di sebelah gor. Ruangan yang letaknya di sebelah gor. Oke, ini gor. Ruangan yang letaknya di sebelah gor. Di sebelah gor. Berarti ruangan apa? Gudang dan juga bukan penjaga, Mbak, tapi UKS, gudang dan UKS yang bersebelahan dengan gor. Nih, ini ya. Nah, ruang apa yang letaknya di sebelah barat UKS? Sebelah baratnya UKS ruangan apa? Ini UKS-nya ada di sini. Sebelah baratnya apa? Tadi kita sudah tahu. Oke, penjaga. Good. Berarti bisa ya untuk menentukan letak suatu tempat, lokasi. Oke, kalau gitu saya lanjut ke sekarang koordinat posisi sebuah benda. Nah, sama. Tadi saya kan ngajak teman-teman mengenal koordinat itu kan pakai garis X dan juga garis Y. Nah, di sini banyak cara untuk menentukan koordinat suatu letak benda. Ya, di sini dia pakai ini. Nah, ini teman-teman sama kalau disimbolkan yang tegak lurus, yang vertikal ini adalah Y. Oke. Nah, yang horizontal tidur ini adalah X, sama. Jadi untuk menentukan letak dari suatu benda, ini berarti di sini adalah koordinatnya 0, ya. Jadi seandainya kita mau menentukan letak titik koordinat dari jam adalah di sini. Oke. Nah, kita lihat X-nya. X-nya ini adalah yang posisinya horizontal atau tidur. Yang garis ini adalah X. Berarti kita urutkan. Oh, ternyata titik X-nya adalah 1. Nah, kemudian titik Y-nya kita lihat D. Nah, berarti untuk titik koordinat jam itu adalah 1, D. Bisa ya? Tanpa saya terlanjutkan, selanjutnya bisa menentukan ya, ini ya. Untuk buku, sepatu dan lainnya. Caranya sama. Oke. Nah, sekarang ini latihannya sedikit rumit. Nomor 1, tanah lapang. Oke, kita coba ini kita saya bikin sendiri saja. Nomor 1 adalah tanah lapang. Oke, nomor 2 adalah balai kota. Nomor 3 adalah SD Tunas Bangsa. Nomor 4 adalah pos polisi dan seterusnya sampai 17. Titik koordinat untuk rumah sakit. Berapakah teman-teman? Rumah sakit. Berapakah itu? Kok ada 2 rumah sakitnya? Sebentar, saya ganti pasar. Saya ganti titik koordinat pasar. Soalnya di sini rumah sakit ada 2 ini. Iya, Mbak Aska, saya ganti pasar ya, nomor 14, pasar 14. Nah, titik koordinatnya berapa? Oke, Dek Naila 6F. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana titik koordinat ini? 6F. Oke, good. Bisa ya?
pasar 14 posisinya ada di sini. Dilihat, ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Oke, penceng. Nah, otomatis X-nya itu 6. Mbak Aska penulisannya harus pakai koma ya Mbak Aska ya, untuk membedakan itu mana yang X dan mana yang F ya. X-nya adalah 6. Oke. Nah, untuk Y-nya ini adalah F. Oke, ini adalah titik koordinat dari letak pasar. Saya anggap bisa ya. Oke, saya lanjutkan. Sudah selesai berarti ini. Oh, masih sistem koordinat Kartesius. Nah, di sini yang dimaksud dengan koordinat Kartesius ya, itu ya adalah untuk menentukan letak titik pada bidang datar ya. Jadi koordinat Kartesius ini fungsinya untuk menentukan letak titik pada bidang datar. Nah, koordinat titik itu adalah jarak titik terhadap sumbu koordinat. Sumbu koordinat merupakan potongan dua garis yang secara tegak lurus. Seperti apa? Mungkin teman-temannya masih bingung menentukan. Nah, sama, ini adalah penjelasan saya tadi, di mana ada garis X dan garis Y. Ini adalah titik koordinat Kartesius ya. Nah, di sini teman-teman bisa gampang. Nah, di sini perpotongan ini yang di tengah ini adalah 0. Ini bisa dilihat. Nah, caranya sama. Kalau saya menaruh sebuah titik di sini, berarti titik koordinatnya adalah di sini X-nya, di sini kan potongan antara 3 dan juga 3, berarti titik koordinatnya adalah 3 untuk X dan 3 untuk Y. Dia kalau ke kanan positif, untuk X-nya, ke kiri adalah negatif. Begitu juga dengan Y-nya, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Bagaimana kalau titiknya di sini? Nah, titiknya di sini. Nah, ini adalah titik punya 1 untuk X-nya, dan ini adalah min 1, 2, 3, min 3 untuk Y-nya. Berarti titik koordinat saya kasih A seandainya ya. Titik koordinat A ini adalah 1 min 3. Oke. Di sini dikenalkan untuk titik ya, untuk garis X ya, yang horizontal tidur ini namanya garis apsis. Oke. Istilahnya itu adalah garis apsis. Kalau untuk Y yang ini vertikal, yang tegak lurus ke atas ini namanya garis ordinat. Ordinat. Oke. Susah nulisnya. Oke. Nah, bisa ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini, kalau di kedua garis sumbu X dan Y ya, apsis dan ordinat ini berpotongan ya, dia akan ada titik pangkal. Nah, titik pangkal ini diberi namanya titik O. Ini yang 0 derajat ini adalah titik O. Nah, dua sumbu tersebut membagi bidang. Kalau ini adalah bidang datar, sebagai contoh saya kasih kotakan, ini adalah sebuah bidang datar, kita ambil contoh adalah papan saja, bidang datar ya. Kalau dia dibagi ya, ada sumbu X dan sumbu Y, garis X dan garis Y ini, otomatis dia akan membagi bidang datar tersebut menjadi 4 bagian. Nah, bagian yang ini namanya kuadran 1. Nah, bagian yang sebelah sininya, refleksinya, ini namanya kuadran 2. Terus refleksi dari kuadran 2 itu 3.
dan kuadran 4. Jadi perputarannya seperti ini. Ke sini, ini ke sini. Berarti dari kiri ke kanan ya. Berlawanan dengan jarum jam. Ya, untuk penentuan kuadran 1, 2, 3 dan 4. Ini intinya sama. Karena untuk menentukan titik. Nah, di sini coba kalian tentukan titik B 2 dan 3 dan titik D min 3 dan min 4. Koordinat kartesius tersebut adalah ya, contoh B. Dan titik ABC dari gambar tersamping. Titik B itu 2,3 2 dan 3. Berarti di sini. Kenapa? Karena ini X dan ini Y. 2 dan 3. Kalau D-nya ini min 3 dan min 4. Berarti X-nya adalah yang min, ya. Kita carinya di sini, min 3. Oh, ini kita dapat min 3 di sini. Min 4. Berarti ini adalah min 4 ya. Nah, berarti kita harus turun. Oh, dapat min 4. Berarti titik D-nya di sini. Oke, bisa ya teman-teman ya. Sama saja, hanya dibolak-balik ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Untuk titik koordinat insya Allah oke. Nah, bagaimana untuk membangun sebuah bidang ya, bisa untuk membangun sebuah bidang datar atau bidang ruang pada koordinat kartesius. Nah, seperti ini gambar bangun ini ya, PQRS jika diketahui titik koordinatnya ini. Berarti teman-teman nanti harus menentukan titik P-nya. P-nya min 5 dan min 3. Min 5 dan min 3 di sini. Nah, setelah titiknya ketemu, kalau disuruh membentuk bangun, berarti setiap titik untuk menentukan letak suatu titik atau benda, Mbak, untuk menentukan letak suatu titik atau benda ya. Oke, nah kalau disuruh menggambarkan suatu bangun, nah kemudian ini kalau sudah titiknya ketemu tinggal dihubungkan per titiknya. Nah, di sini diketahui berarti ini bangun apa, kita tinggal hitung ukurannya. Ini seberapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama 7. Berarti kalau ke sini 7 kotak, ke bawah juga 7 kotak. Otomatis bangun ini adalah bangun persegi. Oke. Kalian selain bisa menentukan letaknya dan juga bentuk benda, bentuk dari benda bangun datar terutama ya, dari titik koordinat kalian juga bisa menghitung. Karena dari kotakannya ini kalian juga bisa tahu ukuran gambar tersebut. Oke, ini diingatkan tinggal 5 menit, saya tambahkan lagi 5 menit. Oke, saya turunkan ini. Oh, berarti sudah selesai ya untuk titik koordinat. Bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Sudah selesai. Kalau gitu kita masih punya 9,5 menit. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah gampang sekali ya untuk titik koordinat ini ya. Nah, di sini untuk mengerjakan nomor 1 dan sampai dengan nomor 7. Kita coba kerjakan nomor 1. Aceh terletak pada posisi H7, G5,
C56 DA1 Aceh. Di mana letak Aceh? Di sini. Oke, ini letaknya Aceh. Berarti dia di poin berapa? Mana yang X dan mana yang Y? Oke, Masri menjawab D. Apakah jawabannya D? 56. 56. Oke, pada jawab 56 semua. Denaila 56. Oke, kita lihat Aceh. Di sini Aceh. Berarti ini kalau dikoordinatkan ini adalah yang X dan ini adalah yang Y. Oke. Nah, Aceh letaknya di sini. Oke. Kita lihat di sini poinnya apa ini? Ini X dan ini Y. Berarti kalau penentuan koordinat adalah X, Y, berarti di situ X-nya adalah A, Y-nya adalah 1. Berarti A1. Tadi teman-teman menjawabnya 56. 56. Dari mana dapatnya 56? Padahal di sumbu X ya tidak ada poin 5. Dan oke. Denaila juga D juga. Apa mungkin ini gambarnya belum ganti? Oh, ternyata mungkin gambarnya belum ganti ya. Ini Denaila ralat C, Mbak Mariam C. Oke, kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi sekarang. Semuanya jawabnya? Oh, maaf. Tadi jawabnya, oh iya, saya salah centang. Oh iya, benar-benar. Jawabnya yang D. Maaf ya. Sekarang nomor 2, Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke. Pada titik koordinat berapa Bandar Lampung? Di sini. Berapa titiknya? Diingat-ingat? Ya, saya turun ke pilihannya. A 1 I8, B H8, C G8, D H7. Mbak Hermi B. Oke, Mbak Aska B. Oke, B juga. Nah, sekarang nomor 3, kota yang terletak pada posisi H7. H7 adalah kota H7. Coba dicek, sudah ingat jawabannya? H7 sudah ketemu? Untuk pilihannya H7, A Jambi, B Padang, C Palembang, D Medan. Oke, Mbak Hermi Jambi, Mbak Aska Palembang, H7. Mbak Lili Palembang. Oke, kita lihat ya. H7 di sini. Oke, kita tarik. Oh, ternyata ini. Berarti jawabannya adalah Palembang, ya. Oke. Oke. Sebentar, ini chatnya naik. Saya turunkan. Oke, jawabannya adalah yang Palembang, yang C. Oke. Gimana teman-teman untuk koordinat, titik koordinat, ada yang kesulitan? Gampang sekali ya untuk menentukan titik koordinat. Kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan malam hari ini karena waktunya sudah selesai. Nanti pukul 9 juga waktu kelasnya akan digunakan untuk KPB kayaknya, KPB IPS. Nah,
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan saya tutup dulu. Bagaimana? Saya tunggu konfirmasinya. Ada yang masih bingung? Atau alhamdulillah sudah clear? Mbak Maria menjawab B Padang. Oh, nomor 4. E5. Oke, saya cek dulu. E5. Mbak Mariam Padang. E5. Coba. E5. Oke, tepat sekali Padang. Berarti bisa ya. Kalau gitu saya tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya. Alhamdulillah untuk sistem koordinat ini lancar ya. Kita satu kali pertemuan bisa menyelesaikan semuanya. Oke. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan ujian praktek, saya harapkan untuk segera mengumpulkan karena biar nilainya bisa diproses dengan cepat ya. Iya Mbak, tanggal 9. Terus berarti yang untuk UTS dan tugas-tugas yang lain yang belum tinggal Mbak Lili ya. Oke, Mbak Aska juga matematikanya jangan lupa ya Mbak. Ya, hafalan suratnya 2 Mbak. Surat Al-Fil sama surat Al-Kafirun. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tanggal 15 kita sudah ujian karena ada mata pelajaran yang sudah selesai ya materinya, sementara ini matematika masih ada 1 bab lagi untuk mengejar ketertinggalannya. Bagaimana kalau jam yang sudah selesai kita gunakan untuk matematika? Bagaimana teman-teman? Tidak apa-apa? Cewo, CC apa itu Mbak? Bagaimana? Tidak apa-apa kalau untuk ini mata pelajaran yang materinya sudah selesai kita gunakan untuk matematika bagaimana? Kalau bahasa Mandarin saya tidak bisa Mbak. Ini tidak apa-apa ya. Berarti ini saya cek nanti untuk hari apa yang diganti dengan matematika ya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam ya. Tetap semangat. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya biar bisa ikut ujian dan lulus. Oke, Mas Ri ditunggu ya Mas Ri ya untuk ujian prakteknya ya.